Sobat Ngopi, ngobrol pintar bisnis. Kembali lagi dengan saya, Nasrul Haq, founder Ngopi Bisnis. Oke sahabat, pasti Anda pernah merasakan perasaan yang hampa. Ada yang merasakan perasaan hampa saat kita bekerja, ada juga yang merasakan hampa saat kita melakukan kegiatan yang sama, ada juga yang merasakan hampa ketika kita menjalani hidup ini. Dan ada juga nih yang merasakan hampa bersama si dia. Eits, tunggu dulu. Kadang perasaan hampa itu sering melanda ke diri kita sendiri yang disebabkan oleh aktivitas kita yang sering dilakukan berulang-ulang sehingga kita menuju zona nyaman. Tapi ketika kita berada di posisi zona nyaman dan disitulah kita merasakan hampa, nah itu adalah tanda bahwa Anda harus berubah. Oke, setelah yang satu ini. Jangan lupa like video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga ikut merasakan rasa hampa, merasakan manfaatnya dari video ini. Dan jika ingin channel ini terus berkembang, jangan lupa klik tombol subscribe. Jadi saya langsung akan memberikan 5 tips cara mengatasi atau juga bisa disebut dengan 5 tips cara mengurangi rasa hampa dalam hidup ini. Yang pertama, dengan menambah wawasan. Loh, kok harus menambah wawasan? Nah, dengan menambah wawasan, otomatis mindset kita atau pola pikir kita terisi dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Otomatis, rasa hampa itu akan hilang dengan seketika. Nah, untuk mengisi wawasan baru, bisa dengan cara membaca buku. Nah, buku yang dibaca juga harus buku yang bisa memberikan edukasi-edukasi atau manfaat kepada diri kita sendiri. Bisa buku yang fiksi dan juga yang non-fiksi. Atau juga bisa dengan melihat video-video yang bermanfaat. Nah, seperti video ini juga bermanfaat. Atau video yang bisa mengedukasi sehingga wawasan kita terus bertambah. Bisa juga dengan cara menambah atau meningkatkan skill-skill kita. Misalkan kita bermain gitar atau juga skill kita dalam membaca buku cepat, atau skill kita dalam memperbaiki motor, dan juga lain-lain. Jadi untuk mengisi kehampaan atau menghilangkan rasa hampa, bisa juga dengan menambah wawasan yang baru, sehingga pikiran-pikiran kita akan terisi dengan sebuah pemikiran yang baru. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu dengan cara bersosial. Nah, ketika Anda mendengar kata sosial, pasti Anda pernah berpikir adalah seseorang yang melakukan interaksi dengan orang lain atau juga orang yang sedang bercakap-cakap. Dengan bersosial, kita juga bisa menghilangkan rasa hampa dalam diri kita. Tapi bagi Anda yang orangnya introvert atau juga orang yang menutup diri, ini akan terasa lebih sulit. Tapi ketika Anda melakukan interaksi sosial dengan orang lain, misalkan hangout di kafe, kumpul bersama teman-teman, kumpul bersama keluarga, atau juga nongkrong-nongkrong di mana, jadi kita bisa bertukar pemikiran-pemikiran atau ide maupun gagasan, sehingga rasa hampa kita itu akan terasa hilang. Atau juga bisa kita melakukan kegiatan sosial, misalkan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, contohnya bantuan masker, bantuan sembako, dan juga bantuan yang lain-lainnya. Jadi untuk melakukan kegiatan bersosial juga harus kegiatan yang positif, sehingga menambah wawasan juga, sehingga juga menambah pemikiran. Nah, itu yang akan bisa menghilangkan rasa hampa dalam kehidupan kita. Lanjut yang ketiga, yaitu membuang racun dalam tubuh. Loh, kok harus membuang racun dalam tubuh? Nah, ini juga berkaitan dengan perasaan yang hampa. Ketika tubuh Anda lemas atau tubuh Anda ya istilahnya mager atau lemah, otomatis perasaan kita akan merasakan hampa karena tubuh kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, ya kebanyakan rebahan, kebanyakan tidur. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal seperti itu kita harus hilangkan rasa malas tersebut dengan cara hidup yang sehat. Hidup yang sehat itu bisa dimulai dengan sering berolahraga. Nah, usahakan untuk olahraga dilakukan setiap hari atau juga minimal 3 minggu sekali sehingga tubuh kita sehat. Atau juga bisa dengan menjaga pola makan. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita harus bisa menjaga pola makan kita harus seperti apa. Jangan kebanyakan makan fast food. Bisa juga dengan cara tidur yang cukup. Nah, untuk teman-teman, jangan kebanyakan begadang kalau tidak ada tugas. Lebih baik tidur lebih awal
tapi bangun juga lebih awal. Dengan kurangnya begadang, sehingga pemikiran-pemikiran kita bisa lebih fresh, atau juga dengan melakukan meditasi. Nah, dengan melakukan meditasi, otomatis pikiran kita akan menjadi kosong dan rasa hampa atau beban itu pun akan hilang. Lanjut, yang keempat yaitu set target dan fokus. Nah, kenapa hal itu adalah hal yang paling penting? Oke, jadi gini, Anda kan pasti punya cita-cita, Anda kan pasti punya hal yang harus diraih, Anda juga kan pasti punya mimpi. Nah, dari hal tersebut, Anda harus fokus pada target tersebut, sehingga Anda dapat meraih apa yang Anda ingin capai. Di balik itu, Anda juga harus bisa mengatasi beberapa ancaman. Oh, bukan ancaman, tapi beberapa hal yang mengganggu dalam pencapaian target Anda. Mulai dari gadget. Nah, gadget adalah suatu hal yang penting jika digunakan ke hal yang positif atau hal yang baik. Tapi ketika Anda mengerjakan tugas, contohnya tugas sekolah, tapi Anda dikit-dikit buka WA, membalas chat dari dia, atau scroll atau swipe Instagram, Instastory. Nah, kebanyakan seperti itu, sehingga pikiran kita tidak bisa fokus pada target yang ingin diraih. Jadi serasanya hati kita itu hampa tanpa adanya target dan tujuan yang jelas. Atau bisa juga dengan ajakan teman. Nah, kadang juga ada yang ngajak teman yang hangout, yang bawaan yang ngumpul-ngumpul di kafe, ataupun nongkrong di sana-sini. Stop pada diri kita, harus bisa berkata tidak, say no. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika ada teman yang ngajak untuk nongkrong istilahnya, harus bisa berkata tidak. Dan Anda harus bisa fokus terhadap target apa yang Anda harus diraih. Atau juga bisa dari game. Nah, game juga memberikan dampak positif dan juga negatifnya. Ketika target Anda bukan untuk menjadi gamers, tapi untuk menjadi seorang guru. Nah, Anda juga harus fokus untuk belajar. Nah, game juga bisa menambah kecerdasan kita. Tapi kalau kitanya fokus untuk jadi gamers, ya kita harus fokus ke game. Jadi fokus main game. Nah, kalau kita fokusnya ke hal yang lain, kita harus fokus ke hal yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tingkatkan spiritualitas. Nah, kenapa harus meningkatkan spiritualitas? Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika Anda mendekatkan dengan Tuhan, otomatis perasaan atau hati kita hampa itu akan hilang secara tiba-tiba. Nah, caranya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kita ya misalkan agamanya Islam, perbanyak sholat, perbanyak ngaji, perbanyak menuntut ilmu, dan juga menghindari larangan-larangan. Oke, mungkin itu 5 tips dari saya cara menghilangkan atau mengurangi rasa hampa dalam diri kita. Jangan lupa like. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk share ke teman-teman Anda. Dan dukung terus channel ini dengan cara meng-subscribe. Oke, sampai ketemu di lain waktu. See you next time. Salam hebat, luar biasa.